Sistem leveling gila. Bab 886 hingga bab 897. Bab 886. Yi Tianyun mengendalikan kapal roh ras roh jahat dengan kecepatan tinggi tanpa pernah berhenti sejenak pun. Ia harus tiba di wilayah dewa secepat mungkin. Ia tahu waktunya sangat terbatas, sehingga tidak boleh ada gangguan apapun di sepanjang perjalanan. Aku hampir sampai, gumam Yi Tianyun ketika akhirnya memasuki wilayah sekitar wilayah dewa. Semua ini berkat kecepatan luar biasa dari kapal roh ras roh jahat. Jika tidak menggunakan kapal ini, entah berapa lama waktu yang harus ia habiskan untuk mencapai tempat ini. Ia hanya membutuhkan waktu sekitar 1 bulan perjalanan dengan kapal untuk tiba di wilayah dewa. Jika harus terbang sendiri, setidaknya diperlukan 1 tahun penuh. Di sepanjang jalan, Yi Tianyun melihat banyak sekali planet, tetapi kebanyakan memiliki energi spiritual yang sangat tipis. Bahkan ada beberapa yang lebih lemah dibandingkan 3 alam. Tanpa kapal ini, jelas mustahil baginya untuk tumbuh cukup cepat demi menantang tanah air ras roh jahat di masa depan. Yi Tianyun kembali memeriksa peta bintang di tangannya dan akhirnya menemukan posisi wilayah dewa beserta kota di dalamnya. Ia menyadari bahwa tidak semua wilayah disebut wilayah dewa, melainkan sebagian besar hanya dikenal sebagai wilayah fana. Yi Tianyun segera terbang keluar dari kapal roh ras roh jahat dan langsung menyimpannya ke dalam sistem penyimpanan barang miliknya. Kapal itu masuk dengan aman tanpa hambatan sedikit pun. Meskipun ukurannya sangat besar, kapal tersebut tidak memakan terlalu banyak ruang di dalam ruang penyimpanan Yi Tianyun. Sebenarnya ia bisa saja menyimpannya di dalam cincin penyimpanan milik Jenderal Long Te, tetapi Yi Tianyun tahu bahwa tidak ada tempat yang lebih aman daripada sistem penyimpanan barang pribadinya. Setelah itu, Yi Tianyun terbang menuju kota yang tampaknya menjadi pintu masuk utama ke wilayah dewa. Begitu mendekat, ia langsung melihat banyak kultivator terbang hilir mudik di sekitar area tersebut, dan sebagian besar dari mereka bahkan bukan manusia. Yi Tianyun melihat seorang dari ras batu yang tubuhnya tampak seperti tumpukan batu besar yang disusun menyerupai bentuk manusia. Namun demikian, Yi Tianyun juga melihat cukup banyak manusia di antara kerumunan itu. Ia mengamati orang-orang di sekitarnya menggunakan mata penilai dan menemukan bahwa beberapa dari mereka sudah berada di tingkat Raja Dewa. Tetapi kebanyakan kultivator kuat itu berasal dari ras lain yang tidak ia kenali. Selain itu, Yi Tianyun juga melihat beberapa kapal roh berukuran kecil berterbangan di udara. Dari sini ia bisa menyimpulkan bahwa kapal roh memang merupakan alat transportasi utama di tempat ini. Apakah Raja Dewa Pencipta Langit juga pernah datang ke tempat ini? Gumam Yi Tianyun pelan. Itu adalah kemungkinan yang sangat wajar. Ia sama sekali tidak tahu keberadaan Raja Dewa Pencipta Langit saat ini, sehingga tidak mengerti mengapa tokoh besar seperti itu tidak pernah kembali ke 3 alam. Bisa jadi mereka terjebak di suatu tempat atau sedang sibuk dengan urusan lain yang jauh lebih besar. Yi Tianyun yakin bahwa mustahil 3 Raja Dewa Agung benar-benar meninggalkan 3 alam begitu saja. Tempat ini benar-benar luar biasa. Begitu banyak orang dengan tingkat kultivasi tinggi. 3 alam sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan tempat ini, ucap Yi Tianyun dengan kagum. Matanya berbinar saat mengamati sekeliling sebelum kembali melangkah maju. Namun tiba-tiba, langkahnya terhenti karena seseorang memanggilnya. "Hei, apakah kau juga menuju ke wilayah dewa?" tanya seorang kultivator muda kepada Yi Tianyun. Yi Tianyun segera mengamati pemuda itu menggunakan mata penilai dan mendapati bahwa orang ini sama sekali bukan kultivator biasa. Pemuda tersebut ternyata berada di tingkat Raja Dewa lapisan kedua. Jika orang ini berada di 3 alam, ia sudah bisa menjadi raja besar di sana. "Benar, aku memang sedang menuju ke sana. Jalan ini memang hanya mengarah ke wilayah dewa, bukan?" jawab Yi Tianyun sambil tersenyum ramah. Yi Tianyun mengira pemuda itu mungkin ingin ikut berjalan bersama. Dalam perjalanan panjang seperti ini, memang wajar jika seseorang mencari teman agar tidak terlalu kesepian. "Namaku Lei Zhengyu. Bolehkah aku ikut bersamamu menuju wilayah dewa? Aku sudah terbang sendirian cukup lama, dan rasanya mulai membosankan," kata Lei Zhengyu sambil tersenyum. "Tentu saja, aku tidak keberatan. Aku juga sudah menempuh perjalanan jauh sebelum sampai di sini," jawab Yi Tianyun dengan senyum yang sama ramahnya. Setelah itu, Yi Tianyun juga memperkenalkan dirinya dan mereka mulai mengobrol untuk saling mengenal. Dari percakapan singkat itu, Yi Tianyun mengetahui bahwa Lei Zhengyu berasal dari keluarga miskin. Tingkat kultivasinya adalah yang tertinggi di antara orang-orang di kampung halamannya, dan ia datang ke wilayah dewa demi memperkuat diri lebih jauh, karena di tempat asalnya sudah sulit untuk berkembang. Meski pengalaman mereka cukup mirip, kampung halaman Lei Zhengyu sebenarnya tidak terlalu jauh dari wilayah dewa,
berbeda dengan Yi Tianyun yang datang dari tempat sangat terpencil. Karena merasa dirinya lebih berpengalaman, Lei Zhengyu pun langsung memimpin jalan ke depan. "Ayo, kita masuk ke wilayah dewa," kata Lei Zhengyu dengan penuh semangat. Yi Tianyun mengangguk dan mengikuti dari belakang. Keduanya segera memasuki sebuah lorong yang tampaknya merupakan jalur resmi menuju wilayah dewa. Yi Tianyun tahu bahwa tidak ada pintu masuk lain selain jalur ini, sehingga wajar jika ia melihat begitu banyak orang keluar masuk dari tempat tersebut. Begitu melangkah masuk ke lorong itu, Yi Tianyun merasakan energi asing yang membuat tulang punggungnya sedikit merinding. Ia langsung memeriksa sekeliling dengan mata penilai, tetapi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Mereka terus berjalan, namun bukannya disambut pemandangan megah seperti yang ia bayangkan, Yi Tianyun justru mendapati dirinya berada di dalam sebuah aula besar. Ia benar-benar tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti ini. Yi Tianyun menoleh ke segala arah dan melihat bahwa setiap pintu keluar dijaga ketat oleh sepasang penjaga. "Kalian semua harus berbaris dengan rapi. Siapapun yang berani melawan akan langsung ditindak dengan kekerasan," teriak salah satu penjaga dengan nada dingin. Seorang kultivator Raja Dewa hanya menjadi penjaga. Yi Tianyun bergumam kaget setelah memeriksa status penjaga itu dengan mata penilai. Di 3 alam, orang seperti ini sudah bisa menjadi raja yang disegani. Namun di sini, mereka justru hanya bertugas sebagai penjaga gerbang. Dunia luar benar-benar berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Bab 887. Yi Tianyun sebelumnya sudah melihat beberapa kultivator tingkat Raja Suci bertugas sebagai penjaga di luar. Tetapi ia sama sekali tidak menyangka bahwa bahkan seorang kultivator tingkat Raja Dewa pun bisa hanya menjadi penjaga gerbang. Tempat ini benar-benar berada di puncak dunia kultivasi. Seolah-olah hampir setiap orang memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. "Para kultivator tingkat Star Monarch, silakan menuju ke arah sini. Jangan masuk ke jalur yang bukan menjadi bagian kalian," teriak seorang kultivator yang jauh lebih kuat dari yang lain ketika ia muncul di area pemeriksaan. Aura yang terpancar darinya begitu menekan hingga membuat banyak orang terdiam. Yi Tianyun bisa merasakan bahwa tingkat kultivasi orang ini hampir setara dengan Jenderal Long Te dahulu. Tepat pada saat itu, suara notifikasi sistem tiba-tiba terdengar di benaknya. Ding! Selamat kepada pemain Yi Tianyun karena berhasil memasuki wilayah baru, wilayah dewa. Mengurangi 50 juta crazy points untuk peningkatan penuh sistem. Apa? Yi Tianyun terkejut bukan main ketika tiba-tiba sistem secara otomatis memotong 50 juta crazy points miliknya tanpa peringatan sama sekali. Namun belum sempat ia memahami situasinya, notifikasi lain langsung bermunculan bertubi-tubi. Ding! Sistem berhasil dipromosikan. Memperbarui data sistem utama, sistem kekuatan tempur, atribut komprehensif, serta meningkatkan mata penilai ke tingkat lebih tinggi. Ding! Sistem kembali aktif. Seluruh perubahan berhasil diterapkan. Yi Tianyun sedikit terpana ketika melihat begitu banyak perubahan yang terjadi secara bersamaan. Hal pertama yang ia sadari adalah bahwa tingkat kultivasinya tidak lagi ditampilkan sebagai Raja Dewa. Ternyata tingkat Raja Dewa hanyalah sistem kultivasi yang berlaku di wilayah fana. Begitu memasuki wilayah dewa, standar kultivasi berubah sepenuhnya. Sistem kini menampilkan jalur kultivasi baru, Star Monarch, 9 pemurnian, Earth Monarch, Heaven Monarch, God Monarch, Heavenly Venerable, Heavenly God, dan akhirnya God Emperor. Sama seperti sebelumnya, setiap tingkatan kultivasi tetap terbagi menjadi 10 lapisan. Bukan hanya itu, profesi tambahan seperti pengrajin pencipta juga mengalami perubahan. Kini istilahnya berubah menjadi pandai tempa ilahi, alkemis ilahi, dan ahli rune ilahi. Masing-masing profesi juga memiliki 9 lapisan tingkat keahlian, menandakan bahwa gelar pencipta ternyata sama sekali bukan batas tertinggi. Semua data di dalam sistem mulai menyesuaikan dengan standar baru. Yi Tianyun segera mencoba menggunakan mata penilai yang telah ditingkatkan untuk memeriksa orang-orang di sekitarnya. Gu Yanlong, Earth Monarch lapisan kedua. Peralatan tingkat alat ilahi rendah. Teknik bela diri, seni rahasia pemindah naga, tingkat rebirth. Kekuatan tempur, 20.000 star power. Lei Zhengyu, Star Monarch lapisan ketiga. Peralatan, alat ilahi tingkat rendah. Teknik bela diri. Kekuatan tempur, 1.300 star power. Yi Tianyun menoleh ke kanan dan kiri, mencoba memahami perubahan besar yang baru saja terjadi. Sekarang satuan kekuatan tempur tidak lagi menggunakan angka biasa, melainkan star power. Selain itu, tingkat senjata dan teknik bela diri juga ikut berubah.
Teknik bela diri tingkat surga yang dulu ia kenal kini dikategorikan sebagai tingkat rebirth. Dan tampaknya ini adalah peringkat paling umum di wilayah dewa. Tentu saja masih ada tingkatan yang lebih tinggi, tetapi Tianyun belum sempat mempelajari semuanya. Tak lama kemudian, suara notifikasi kembali terdengar. Ding! Selamat kepada pemain Yi Tianyun karena mendapatkan paket hadiah wilayah dewa. Yi Tianyun sedikit terkejut menerima hadiah mendadak seperti ini, tetapi ia segera mengerti. Bagaimanapun juga, sistem baru saja memotong 50 juta crazy points miliknya. Jadi hadiah ini pasti semacam kompensasi. Tanpa ragu, Yi Tianyun langsung membuka paket tersebut. Ding! Berhasil membuka paket hadiah tingkat awal wilayah dewa. Hadiah, gacha wilayah dewa tingkat dasar, tambahan kesempatan undian, kartu XP X 200, kartu CP kali 50, kartu Mastery kali 50, kartu SP kali 50, serta paket hadiah Earth Monarch 9 pemurnian. Hanya dapat dibuka setelah mencapai Earth Monarch lapisan ke-9. Bagus sekali, seru Yi Tianyun dengan gembira. Isi paket hadiah itu jelas jauh lebih berharga dibandingkan 50 juta crazy points yang baru saja dipotong. Meskipun mode gila miliknya tidak langsung meningkat, setidaknya mata penilai sudah diperbarui, dan baginya itu adalah hal yang paling penting. Dengan informasi baru yang bisa ia dapatkan di wilayah dewa, semua ini jelas merupakan investasi yang sangat menguntungkan. Adik Yi, apa yang sedang kau lakukan? Jangan menghalangi antrean, cepat maju. Lei Zhengyu menepuk bahu Yi Tianyun dari samping, mengingatkannya agar tidak melamun terlalu lama. Yi Tianyun tersadar, lalu mengangguk dan kembali melangkah maju bersama Lei Zhengyu. Saat mengamati sekeliling, Yi Tianyun menyadari bahwa dari sekian banyak orang yang mengantre, hampir tidak ada manusia lain selain dirinya dan Lei Zhengyu. Keadaan ini terasa sedikit canggung, tetapi sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Ras manusia dikenal sebagai ras yang mudah berbaur dengan ras lain, sehingga banyak keturunan campuran yang akhirnya tidak lagi dianggap sebagai manusia murni. Yi Tianyun masih sedikit kewalahan melihat begitu banyak kultivator tingkat Star Monarch di mana-mana. Di 3 alam, orang dengan tingkat seperti itu sudah dianggap sosok legendaris, tetapi di sini mereka hanyalah orang biasa. Tempat ini memang terlalu ramai untuk seleranya, namun hal itu wajar. Semua orang dari wilayah fana pasti akan datang ke wilayah dewa demi mengejar tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya giliran Yi Tianyun dan Lei Zhengyu tiba. Gu Yanlong melangkah maju dan menatap mereka berdua dengan ekspresi dingin. Kalian sekarang sudah resmi berada di dalam wilayah dewa. Tempat ini disebut wilayah ilahi Dekrit Langit. Aku akan memberi kalian kesempatan untuk bergabung dengan wilayah ilahi Dekrit Langit. Jika kalian menerima kesempatan ini, maka mulai sekarang kalian wajib mematuhi seluruh perintah kami, kata Gu Yanlong dengan nada tegas. Tidak peduli dari mana kalian berasal, bagaimana status kalian sebelumnya, atau apa yang pernah kalian alami di masa lalu. Begitu bergabung dengan wilayah ilahi Dekrit Langit, kalian harus tunduk pada aturan kami. Pelanggaran apapun akan dihukum mati. Lanjutnya dengan suara dingin. Gu Yanlong sedikit melepaskan auranya untuk menekan Yi Tianyun dan Lei Zhengyu. Lei Zhengyu tampak jelas gemetar karena tekanan tersebut, sementara Yi Tianyun tetap tenang. Ia menoleh sekeliling dan melihat bahwa semua orang lain juga diperlakukan dengan cara yang sama. Pada saat yang sama, suara notifikasi sistem kembali muncul. Ding! Membuka rangkaian misi wilayah dewa. Menerima misi utama baru, menerobos hingga Earth Monarch lapisan ke-9. Hadiah setelah penyelesaian, 500 juta CP, 500 juta SP, 500 juta Mastery Points. Misi pertama di wilayah dewa akhirnya muncul. Yi Tianyun membaca isi misi itu dengan ekspresi sedikit aneh. Ia hanya diminta menerobos hingga Earth Monarch lapisan ke-9 untuk menyelesaikannya. Terdengar sederhana, tetapi bukankah ini terlalu cepat? Jalan di wilayah dewa baru saja dimulai, namun tantangan besar sudah menunggu di depan mata. Bab 888. Misi pertamaku adalah menerobos hingga Earth Monarch lapisan ke-9, gumam Yi Tianyun dengan nada terkejut. Tingkat kesulitan misi ini benar-benar tidak main-main. Saat ini ia masih berada di tingkat Raja Dewa lapisan ke-8, dan meskipun ia yakin tidak lama lagi akan mencapai tingkat Earth Monarch, tetap saja misi ini terasa sangat berat. Namun, karena ini adalah misi utama, ia tahu bahwa ia harus menyelesaikannya lebih dulu sebelum bisa melangkah ke tahap berikutnya, termasuk rencana untuk menghancurkan tanah air ras roh jahat. Tentu saja, di masa depan sistem pasti akan memberinya misi untuk benar-benar memusnahkan ras roh jahat. Yi Tianyun sendiri sadar bahwa kekuatannya saat ini masih terlalu lemah.
Karena itulah sistem seolah memastikan agar ia membangun fondasi kekuatan yang cukup sebelum benar-benar menghadapi musuh besar tersebut. Sementara itu, para kultivator lain di sekitar Yi Tianyun juga terkejut dengan ucapan Gu Yanlong. Sebagian besar dari mereka adalah sosok yang dihormati atau bahkan raja di wilayah asal mereka, tetapi tampaknya status itu sama sekali tidak ada artinya di sini. Meski demikian, mereka tetap percaya diri. Selama mereka bisa mendapatkan sumber daya dari wilayah dewa, suatu hari mereka pasti bisa kembali berdiri di puncak. Gu Yanlong tampaknya dapat membaca pikiran mereka semua, dan itulah sebabnya ia bersikap begitu dingin sejak awal. Aku tahu kalian semua belum yakin dengan ucapanku. Tetapi percayalah, sudah tak terhitung banyaknya jenius dari berbagai alam yang datang ke sini sebelumnya. Namun hanya sedikit yang benar-benar mampu bertahan di bawah aturan wilayah ilahi dekrit langit, kata Gu Yanlong dengan nada tegas. Kultivasi kalian sebelum datang ke sini mungkin terlihat luar biasa, tetapi aku jamin semua itu tidak ada artinya di wilayah dewa. Apa yang kalian miliki sekarang sama sekali bukan sesuatu yang istimewa. Jalan kultivasi di sini penuh bahaya, dan setiap terobosan yang kalian kejar bisa saja mengancam nyawa kalian sendiri. Lanjutnya dengan percaya diri. Namun semua ini adalah pilihan kalian sendiri. Kalian bisa memilih bergabung dengan kami, atau berbalik dan kembali ke alam asal kalian. Jika kalian memutuskan untuk bergabung, maka kalian harus siap mematuhi setiap perintah tanpa pertanyaan. Di atas wilayah ilahi dekrit langit ini ada banyak sosok yang jauh lebih kuat dariku, dan mereka tidak akan ragu menghukum siapapun yang berani melanggar aturan. Tambah Gu Yanlong tanpa sedikit pun ragu. Sekarang aku bertanya sekali lagi. Apakah kalian bersedia bergabung dengan wilayah ilahi dekrit langit dan bersumpah untuk tidak pernah mengkhianatinya? Tanya Gu Yanlong dengan suara menggema. Tapi bagaimana jika kami ingin bergabung dengan wilayah dewa lain? Tiba-tiba seorang kultivator bertanya dengan ragu. Pertanyaan itu sebenarnya sangat masuk akal. Di alam semesta ini tidak hanya ada satu wilayah dewa, melainkan banyak. Setiap wilayah dewa memiliki keunggulan tersendiri, terutama dalam hal sumber daya kultivasi yang jauh melampaui wilayah fana. Namun Yi Tianyun juga mengetahui bahwa wilayah dewa memiliki tingkatan. Wilayah ilahi dekrit langit sendiri hanyalah wilayah dewa tingkat pertama, tingkatan paling rendah dari 5 tingkat wilayah dewa yang ada. Di atasnya masih ada wilayah dewa tingkat kedua, ketiga, dan seterusnya. Gu Yanlong menjawab pertanyaan itu tanpa ragu. Tentu saja ada aturan mengenai hal itu. Jika kalian ingin pindah ke wilayah dewa lain dengan tingkat yang sama, kalian harus membayar kompensasi setara dengan sumber daya yang telah kami berikan kepada kalian. Tetapi jika kalian berhasil masuk ke wilayah dewa dengan tingkat lebih tinggi, kalian tidak perlu membayar apapun, hanya saja suatu hari kalian harus membalas budi tersebut. Aku tahu apa yang kalian pikirkan, lanjut Gu Yanlong sambil melirik kerumunan. Tetapi saranku, setidaknya capailah Earth Monarch lapisan kelima lebih dulu sebelum bermimpi pindah ke wilayah dewa tingkat lebih tinggi. Tanpa tingkat kultivasi seperti itu, mereka bahkan tidak akan melirik kalian. Mendengar itu, para kultivator saling berpandangan. Mereka baru menyadari bahwa dunia di wilayah dewa ternyata jauh lebih kejam dari yang mereka bayangkan. Setelah kalian bergabung, aku akan membantu memilih jalur kultivasi yang paling sesuai dengan bakat kalian. Tambah Gu Yanlong dengan nada sedikit lebih hangat, meski wajahnya tetap tanpa ekspresi. Aku bersedia bergabung dan bersumpah setia kepada wilayah ilahi dekrit langit. Seru salah satu kultivator dengan lantang. Aku juga, yang lain segera menyusul. Satu demi satu, sebagian besar kultivator di tempat itu menyatakan kesediaan mereka untuk bergabung. Bagi mereka, aturan wilayah ilahi dekrit langit tidak jauh berbeda dengan aturan yang pernah mereka jalani di wilayah fana. Yi Tianyun sendiri juga berniat bergabung. Ia tahu bahwa di wilayah dewa manapun, aturan keras seperti ini pasti akan selalu ada. Namun tiba-tiba Gu Yanlong kembali berbicara. Ada satu hal yang lupa ku sampaikan. Tidak semua orang otomatis bisa menjadi anggota resmi wilayah ilahi dekrit langit. Kalian harus memenuhi standar tingkat kultivasi tertentu lebih dulu. Jika belum memenuhi syarat, kalian hanya akan menjadi murid luar sampai mampu mencapai tingkat yang ditentukan. Sekarang, biarkan aku melihat tingkat kultivasi kalian, katanya dengan nada tegas. Semua orang mengangguk. Ini memang wajar. Kultivator yang terlalu lemah hanya akan menjadi beban. Gu Yanlong mulai memanggil satu persatu untuk diperiksa. Para kultivator pun membentuk antrean panjang. Namun tiba-tiba terjadi keributan kecil. Lei Zhengyu yang berdiri di antrean tiba-tiba didorong dengan kasar ke belakang. Bocah ras manusia, mundur ke belakang, bentak seorang kultivator ras pohon dengan nada meremehkan. Benar, ras rendahan seperti kalian seharusnya berdiri di barisan paling belakang.
Ejek kultivator ras pohon lainnya sambil memotong antrean. Berani sekali kalian. Lei Zhengyu berteriak marah. Kilatan petir mulai muncul di sekitar tinjunya. Apa? Kau ingin mencari masalah? Balas kultivator ras pohon itu dengan dingin. Yi Tianyun segera menahan Lei Zhengyu sebelum situasi menjadi semakin buruk. Tenanglah, ujar Yi Tianyun sambil tersenyum. Oh, sepertinya ada manusia yang cukup pintar di sini. Bagus, sekarang cepat cari tempatmu sendiri, kata kultivator ras pohon itu dengan nada mengejek. Tempat mereka seharusnya di pasar budak. Lagi pula, manusia tidak lebih dari sekadar barang dagangan, sahut ras lain sambil tertawa. Lei Zhengyu mengepalkan tinjunya. Adik Yi, kita tidak bisa membiarkan mereka menghina kita seperti ini, katanya menahan amarah. Yi Tianyun tersenyum tipis. Kau salah paham, Kak Lei. Aku tidak menyuruhmu merendahkan diri di hadapan sampah seperti mereka. Yi Tianyun menoleh ke arah kultivator ras pohon itu dengan tatapan dingin. Yang kumaksud adalah, sampah seperti ini seharusnya langsung dibuang. Tanpa memberi kesempatan bereaksi, Yi Tianyun tiba-tiba meraih kerah kultivator ras pohon itu dan menendangnya dengan keras ke arah dinding terdekat. Bam! Tubuhnya menghantam dinding dengan suara keras. Banyak cabang di tubuhnya langsung patah dan hancur. Kadang-kadang, berbicara dengan orang seperti ini hanya membuang waktu. Lebih baik langsung bertindak, ujar Yi Tianyun santai sambil tersenyum pada Lei Zhengyu yang masih tertegun. Yi Tianyun benar-benar sudah muak. Jika mereka berani meremehkan ras manusia, maka mereka harus siap menerima balasannya. Bab 889. Ucapan Yi Tianyun terdengar sangat tanpa ampun. Ia pada dasarnya mengatakan bahwa siapapun yang berani meremehkannya akan diinjak tanpa ragu. Namun hal itu memang wajar, mengingat kultivator ras pohon tadi sudah lebih dulu menghina rasnya. Sementara itu, Lei Zhengyu masih tertegun melihat apa yang baru saja dilakukan Yi Tianyun. Ia sempat mengira bahwa Yi Tianyun adalah tipe orang yang suka berkompromi dan mencari jalan damai. Tetapi ternyata sama sekali tidak begitu. Manusia rendahan berani bertindak seperti ini? Aku akan membunuhmu sendiri, teriak salah satu kultivator ras pohon lainnya dengan marah besar, lalu langsung menyerbu ke arah Yi Tianyun. Bagi mereka, kejadian barusan benar-benar memalukan karena penghinaan itu terjadi di depan begitu banyak orang. Cukup, suara Guyanlong tiba-tiba menggema keras. Aura mengerikan langsung menyebar ke seluruh ruangan, menciptakan tekanan udara yang luar biasa kuat dan menghentikan pertarungan seketika. Tidak ada seorang pun yang berani bergerak lagi. Tak ada yang ingin membuat Guyanlong murka. Kalian semua benar-benar penuh semangat. Ya? Jika kalian ingin bertarung, tunggu sampai penilaian selesai. Aku tidak peduli bagaimana kalian menyelesaikan masalah pribadi kalian, tetapi aku tidak akan membiarkan siapapun mengacaukan proses penilaian ini, kata Guyanlong dengan nada dingin. Saya mengerti, jawab kultivator ras pohon itu dengan enggan. Ia menatap Yi Tianyun dengan penuh kebencian, tetapi tidak berani bertindak lebih jauh dan kembali ke barisannya. Yi Tianyun sendiri sama sekali tidak memedulikan mereka. Tujuannya hanya ingin melanjutkan urusannya bersama Lei Zhengyu. Guyanlong kemudian memandang Yi Tianyun dari atas ke bawah, tersenyum tipis, tetapi tidak mengatakan apapun sebelum berjalan pergi. Bocah, tunggu saja setelah penilaian selesai. Aku akan mencarimu, ancam kultivator ras pohon itu begitu Guyanlong menjauh. Shu Xiong, biarkan saja mereka untuk sekarang. Aku ragu manusia rendahan seperti mereka bisa lolos penilaian wilayah ilahi dekrit langit, kata kultivator ras pohon lainnya dengan nada meremehkan. Benar, kalian berdua pasti gagal dalam penilaian. Shu Xiong berkata dingin. Ras-ras lain di sekitar mereka juga memandang Yi Tianyun dan Lei Zhengyu dengan tatapan merendahkan. Jelas bahwa diskriminasi terhadap ras manusia sangat kental di tempat ini. Yi Tianyun hanya membalas mereka dengan tatapan dingin. Ia tidak punya waktu untuk berurusan dengan orang-orang seperti ini sekarang. Lagi pula, ia tahu bahwa mengubah pola pikir mereka bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Guyanlong kemudian memimpin semua peserta menuju sebuah aula besar. Di tengah aula itu terdapat sebuah formasi besar yang sangat megah. Cahaya ilahi memancar dari formasi tersebut, memberikan perasaan tenang bagi siapapun yang melihatnya. Penilaian ini sebenarnya tidak rumit, ujar Guyanlong. Jika kalian mampu bertahan di dalam formasi ini selama lebih dari 2 hari, kalian akan resmi menjadi anggota wilayah ilahi dekrit langit. Cahaya di tengah formasi ini bukanlah sesuatu yang istimewa. Itu hanyalah energi murni yang berasal langsung dari wilayah dewa, lanjutnya. Karena ini pertama kalinya kalian memasuki wilayah dewa, kalian harus menjalani prosedur khusus agar tubuh kalian bisa beradaptasi dengan lingkungan di sini.
Setelah bertahan lebih dari 2 hari, energi dasar dalam tubuh kalian akan berubah menjadi energi bintang. Gu Yanlong tersenyum tipis. Semakin lama kalian bertahan di dalam, semakin banyak energi dasar yang dapat kalian ubah menjadi energi bintang. Ini akan sangat berguna untuk masa depan kultivasi kalian. Namun jika kalian gagal dan keluar sebelum 2 hari, maka kalian hanya akan memenuhi syarat menjadi murid luar saja. Gu Yanlong menjelaskan semuanya dengan sangat rinci. Namun sebagian besar peserta masih belum benar-benar memahami betapa sulitnya bertahan di dalam ruangan itu hanya selama 2 hari. Yi Tianyun diam-diam menggunakan mata penilaiannya untuk mengamati situasi. Ketika ia melirik ke arah Lei Zhengyu, ia sedikit terkejut karena data Lei Zhengyu sudah berubah menjadi energi bintang. Padahal mereka belum lama berada di sini. Meski begitu, Yi Tianyun tidak terlalu memikirkannya lebih jauh. Tuan Gu, berapa lama waktu terlama yang pernah dicapai seseorang di sini? Tanya Yi Tianyun dengan rasa ingin tahu. Hah, lihat itu, manusia kecil ini malah ingin memecahkan rekor. Xu Xiong langsung mengejek begitu mendengar pertanyaan Yi Tianyun. Ras-ras lain pun ikut mencibir, memandang rendah niat Yi Tianyun. Gu Yanlong tidak memedulikan ejekan itu dan menjawab dengan tenang. Rekor saat ini adalah 10 hari. Pemegangnya adalah Heaven Monarch dari wilayah ilahi dekrit langit saat ini, yang juga merupakan pewaris calon penguasa wilayah berikutnya. Jika ada di antara kalian yang mampu memecahkan rekor itu, atau setidaknya mendekatinya, maka kalian akan langsung diterima sebagai murid inti langsung, tambah Gu Yanlong dengan nada serius. Tawaran itu jelas sangat menggoda. Menjadi murid inti langsung berarti mendapatkan akses ke sumber daya terbaik tanpa perlu melalui proses panjang. Yi Tianyun mengangguk perlahan. Ia langsung memutuskan bahwa dirinya harus memecahkan rekor tersebut. Jika ia ingin benar-benar memiliki kesempatan menghancurkan ras roh jahat, maka ia harus memanfaatkan setiap peluang sebaik mungkin. Ia tidak berniat menyembunyikan kemampuannya di tempat ini. Justru sebaliknya, di lingkungan penuh diskriminasi seperti ini, satu-satunya cara untuk dihormati adalah dengan menunjukkan kekuatan luar biasa. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kalian boleh langsung memulai penilaian. Tidak ada batas waktu. Begitu kalian masuk, penilaian dimulai. Jika kalian pingsan atau memilih menyerah, maka kalian dianggap gagal, ujar Gu Yanlong dengan tegas. Semua peserta segera bersiap-siap. Mereka ingin bertahan selama mungkin demi masa depan mereka. 2 hari saja. Semoga kalian tidak langsung pingsan di dalam nanti. Tapi kalau kalian gagal, sepertinya aku akan lebih mudah membunuhmu setelah itu. Xu Xiong berkata sambil menyeringai sinis di samping Yi Tianyun. Jika Yi Tianyun gagal bergabung dengan wilayah ilahi dekrit langit dan hanya menjadi murid luar, maka perbedaan status akan sangat besar. Xu Xiong bisa dengan mudah menindasnya tanpa ada yang peduli. Sudahlah, berhenti banyak bicara. Lebih baik bertindak saja, balas Yi Tianyun dengan nada datar, sama sekali tidak tertarik meladeni provokasi Xu Xiong. Ia kemudian menoleh ke arah Lei Zhengyu. Ras manusia sudah terlalu lama diremehkan. Kita harus bertahan lebih dari 2 hari di dalam sana, kata Yi Tianyun penuh keyakinan. Tentu saja, adik Yi, aku akan membuktikan bahwa ras manusia tidak selemah yang mereka kira. Jawab Lei Zhengyu dengan semangat membara. Bab 890. Para peserta segera melangkah masuk ke dalam formasi besar, dan seketika cahaya terang langsung menyelimuti tubuh mereka. Begitu berada di dalam, para kultivator langsung merasakan sensasi seolah tubuh mereka sedang direbus hidup-hidup. Energi di dalam tubuh mereka mulai ditarik keluar secara paksa dan perlahan digantikan oleh energi wilayah dewa. Para kultivator yang masih menunggu giliran di luar formasi dapat melihat dengan jelas bagaimana mereka yang sudah masuk mulai menggeliat kesakitan. Sebenarnya, proses ini adalah pemerasan energi secara paksa. Energi dari wilayah mortal yang ada di dalam tubuh mereka dikeluarkan sedikit demi sedikit, lalu digantikan oleh energi wilayah dewa sebelum akhirnya mengubah seluruh struktur tubuh mereka. Proses ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 2 hari untuk selesai. Itulah sebabnya Gu Yanlong mengatakan bahwa mereka harus mampu bertahan minimal selama 2 hari di dalam formasi. Seluruh proses ini sangat menyakitkan. Energi mereka diperas habis-habisan, lalu digantikan dengan energi baru yang jauh lebih ganas. Namun orang-orang ini semuanya berada di tingkat Star Monarch, para ahli terkuat dari wilayah asal mereka. Rasa sakit semacam ini tentu saja tidak cukup untuk membuat mereka mundur. Yi Tianyun dan Lei Zhengyu saling berpandangan sejenak, lalu bersama-sama melangkah masuk ke dalam formasi besar. Begitu masuk, Yi Tianyun langsung merasakan energi yang sangat keras menyerbu masuk melalui puncak kepalanya. Ia segera duduk bersila dan bermeditasi,
menstabilkan energi liar yang bergejolak di dalam tubuhnya agar bisa mengubahnya secara perlahan dan aman. Energi dasarnya adalah energi spiritual, sehingga ia memang harus mengubahnya menjadi energi bintang agar bisa benar-benar beradaptasi dengan wilayah dewa. Yi Tianyun tiba-tiba teringat pada energi yang digunakan oleh ras roh jahat di masa lalu. Energi mereka juga sangat ganas dan agresif. Kini ia akhirnya mengerti bahwa ras roh jahat ternyata menggunakan energi bintang. Tak heran mereka jauh lebih kuat dibanding ras manusia, karena kualitas energi yang mereka gunakan berada pada tingkatan yang sama sekali berbeda. Meskipun Yi Tianyun memiliki sistem naik level gila, ia tetap harus menyesuaikan tubuh fisiknya agar mampu menciptakan keseimbangan energi yang sempurna. Yi Tianyun selalu sangat percaya diri dengan fisiknya. Ia memiliki garis darah Dewa Naga yang sudah ditingkatkan hingga tingkat ke-8, serta kekuatan tubuh yang setara dengan senjata ilahi tingkat menengah. Karena itu, ia memandang penilaian ini tidak lebih dari sekadar ujian ketahanan fisik. Jika yang dibutuhkan hanyalah daya tahan, maka ia yakin tidak akan kalah dari siapapun. Sekarang mode gila tidak bisa membantunya dalam ujian ini, sehingga semuanya benar-benar bergantung pada fondasi yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Pegang erat-erat dan bertahanlah. Yi Tianyun berkata kepada Lei Zhengyu. Pada saat yang sama, ia langsung mengaktifkan seni rahasia penelan langit untuk menyerap energi di sekelilingnya dengan kecepatan luar biasa. Orang lain berusaha mengubah tubuh mereka perlahan-lahan agar bisa beradaptasi dengan energi wilayah dewa, tetapi Yi Tianyun berbeda. Ia ingin menjadi lebih kuat secepat mungkin demi melindungi orang-orang yang ia cintai. Kurang dari 1 hari berlalu, beberapa peserta mulai menjerit kesakitan dan akhirnya pingsan di dalam area formasi besar. Mereka memang telah berhasil menyerap energi bintang, tetapi gagal mengubah tubuh mereka agar mampu menahannya. Gu Yanlong tidak buru-buru mengeluarkan mereka dari formasi. Tidak ada bahaya membiarkan mereka beristirahat di sana. Nanti ia hanya perlu membangunkan mereka dan menyampaikan kabar buruk bahwa mereka telah gagal. Bahkan belum sampai sehari. Gu Yanlong menggelengkan kepalanya. Ia merasa para peserta kali ini terlalu lemah. Sebelumnya mereka semua membual bahwa bisa bertahan lebih dari 2 hari. Tetapi kenyataannya hanya omong kosong belaka. Ketua tim Gu, apakah ini para rekrutan baru? Tiba-tiba sebuah suara terdengar. Seorang kultivator mendekat. Dilihat dari bentuk tubuhnya, ia jelas berasal dari ras pohon. Gu Yanlong sendiri bukan berasal dari ras pohon, melainkan dari klan naga. Ia telah mencapai peringkat kapten di wilayah ilahi dekrit langit, sebuah bukti bahwa ia bukan sosok yang bisa diremehkan. Ketua tim Shu Yuan, bukankah kau sedang bertugas mengawasi pintu masuk lain? Mengapa kau berkeliaran di sini? Tanya Gu Yanlong dengan nada agak dingin. Jelas terlihat bahwa ia tidak terlalu menyukai kehadiran Shu Yuan. Aku hanya ingin melihat para rekrutan baru yang kau bimbing. Jawab Shu Yuan sambil melirik ke arah para peserta di dalam formasi. Tampaknya 2 orang itu cukup bagus. Setelah ini mereka tak perlu diuji lebih lanjut, kata Shu Yuan sambil menunjuk 2 kultivator ras pohon di dalam formasi. Namun ketika pandangannya beralih ke arah Yi Tianyun dan Lei Zhengyu, wajah bangganya langsung berubah masam. Ketua tim Gu, mengapa kau membiarkan ras manusia ikut dalam penilaian ini? Tanya Shu Yuan dengan nada kesal. Ketua tim Shu Yuan, aku adalah petugas resmi di sini. Tidak ada aturan di wilayah ilahi dekrit langit yang melarang ras manusia mengikuti penilaian. Jawab Gu Yanlong dengan acuh tak acuh. Kau memang benar. Tapi ini hanya membuang-buang waktu. Mereka bahkan tidak akan mampu bertahan lebih dari 1 hari di dalam formasi. Tidak ada gunanya memasukkan sampah ke dalam ujian seperti ini. Ujar Shu Yuan dengan nada meremehkan. Bahkan jika secara kebetulan mereka berhasil bergabung, mereka hanya akan menjadi aib bagi wilayah kita nanti. Aku tidak ingin ada ras manusia yang bergabung dengan faksi kita. Pendapatmu tidak relevan, Ketua tim Shu Yuan, balas Gu Yanlong dingin. Bagaimana jika bibit-bibit yang kau banggakan itu justru gagal? Bukankah mereka juga sama saja dengan sampah? Kau berani menyebut bibit ras pohon kami sampah? Shu Yuan langsung memerah karena marah. Aku sudah mengevaluasi begitu banyak kultivator ras manusia selama bertahun-tahun, dan tidak ada satupun yang benar-benar layak. Mereka hanya pemborosan sumber daya. Ketua tim Gu, jelas penilaianmu kali ini keliru. Aku justru merasa 2 orang itu tidak buruk, jawab Gu Yanlong tanpa ekspresi. Jika tidak ada urusan lain, kau dipersilakan kembali ke posmu, Ketua tim Shu Yuan. Namun Shu Yuan justru tersenyum licik. Ketua tim Gu, aku dengar temperamenmu cukup keras. Baiklah, aku tidak akan pergi. Aku ingin membuat taruhan denganmu. Gu Yanlong mengerutkan kening. Jika 2 kultivator ras manusia itu bisa bertahan lebih lama daripada bibit-bibit ras pohonku,
Maka aku kalah. Aku akan memberikan salah satu seni rahasia pribadiku kepada salah satu dari mereka. Tetapi jika mereka gagal bertahan lebih lama, maka aku menang. Dan kau harus memberikan 2 kesempatan seni rahasiamu kepada bibit-bibitku. Taruhan ini jelas bukan hal sepele. Kesempatan untuk memilih seni rahasia dari seorang kapten adalah hak yang sangat langka. Setiap kapten hanya mendapat 1 kesempatan setiap 10 tahun untuk memasuki paviliun harta khusus wilayah ilahi Dekrit Langit. Di dalamnya terdapat seni bela diri, senjata, dan berbagai peralatan luar biasa. Hak ini bisa digunakan sendiri atau diberikan kepada murid baru pilihan mereka. Kenapa diam saja? Takut kalah. Shu Yuan terus mengejek. Aku tahu. Bahkan ketua timku sendiri juga berpikir bahwa ras manusia hanyalah kultivator sampah. Bukan? Tidak mungkin mereka menang dalam taruhan ini. Diam kau, bentak Gu Yanlong tiba-tiba. Baik, taruhan diterima. Gu Yanlong menoleh ke arah Yi Tianyun dengan senyum tipis. Ia yakin bahwa pemuda itu bukanlah orang biasa, dan entah mengapa ia percaya bahwa Yi Tianyun mampu bertahan jauh lebih lama daripada kultivator ras pohon manapun. Bab 891. Shu Yuan merasa sangat senang setelah Gu Yanlong menerima taruhannya. Baginya, sudah jelas bahwa ras manusia sama sekali tidak mungkin mengungguli rasnya sendiri. Ia benar-benar tidak suka melihat Gu Yanlong mendukung kultivator ras manusia di tengah begitu banyak ras lain. Kini setelah taruhan diterima, murid-muridnya akan mendapatkan keuntungan besar di masa depan. Kau sudah menerima taruhan ini. Jangan coba-coba menarik kata-katamu nanti. Mengerti? Kata Shu Yuan dengan senyum licik. Aku tidak akan pernah menarik kembali ucapanku. Jawab Gu Yanlong dengan acuh tak acuh. Ia sudah sangat memahami cara berpikir Shu Yuan, dan justru karena itu ia memilih untuk percaya pada kultivator ras manusia. Sejak pertama kali melihat Yi Tianyun, ia sudah merasa bahwa pemuda itu berbeda. Gu Yanlong yakin Yi Tianyun akan mampu melampaui kultivator ras pohon tanpa kesulitan. Baiklah, kita lihat saja nanti hasilnya. Shu Yuan tersenyum puas. Dalam pikirannya, ia sudah merasa menang, sehingga tidak ada sedikit pun rasa khawatir. Sementara itu, Yi Tianyun sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi di luar formasi besar. Ia terus menyerap energi bintang dengan kecepatan luar biasa, mengubah energi di dalam tubuhnya tanpa mempedulikan apapun. Ia bisa merasakan kekuatannya meningkat pesat seiring waktu. Tubuhnya seperti lautan tanpa batas, sehingga meskipun energi bintang terus mengalir masuk dalam jumlah besar, ia sama sekali tidak merasakan efek negatif. Ketika peserta lain mulai menderita kesakitan akibat perubahan tubuh mereka, Yi Tianyun justru sama sekali tidak merasakan penderitaan sedikit pun. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kultivator yang mulai tumbang. Hari mulai berganti, dan banyak peserta yang pingsan sebelum sempat bertahan hingga hari berikutnya. Tubuh mereka tidak mampu menahan proses transformasi. Itu berarti mereka gagal bergabung dengan wilayah ilahi Dekrit Langit. Bahkan, mereka juga tidak akan bisa bergabung dengan wilayah dewa lainnya, karena semua wilayah memiliki persyaratan yang sama persis. Namun Yi Tianyun dan Lei Zhengyu berhasil bertahan melewati hari kedua. Shu Xiong dan Shu Han, 2 kultivator ras pohon, juga masih bertahan. Keduanya tampak bertekad untuk terus melangkah lebih jauh demi mengejar kekuatan yang lebih besar. Kukira mereka hanya akan bertahan 2 hari, ternyata mereka cukup keras kepala. Ujar Shu Yuan dengan nada meremehkan. Gu Yanlong tidak berkata apa-apa. Ia hanya terus memperhatikan Yi Tianyun dan Lei Zhengyu dengan tenang. Pada hari ketiga, semakin banyak peserta yang gagal. Dari total 340 kultivator yang mengikuti penilaian, hanya sekitar 30 orang yang masih bertahan di dalam formasi besar. Mereka yang sudah sadar kembali setelah gagal keluar dengan wajah tertunduk malu. Di wilayah asal mereka, mereka dipuja seperti dewa, namun di wilayah dewa mereka bahkan tidak mampu bertahan 3 hari. Ini benar-benar pukulan besar bagi harga diri mereka. Hari ketiga berlalu, dan Yi Tianyun masih bertahan tanpa masalah. Lei Zhengyu, serta 2 kultivator ras pohon juga masih bertahan. Memasuki hari keempat, semakin banyak orang tumbang. Namun Yi Tianyun dan Lei Zhengyu tetap berdiri kokoh. Ekspresi Shu Yuan mulai berubah. Ia mulai merasa tidak nyaman. 2 kultivator ras manusia yang ia remehkan justru mampu bertahan sejauh ini. Bahkan Shu Xiong mulai tampak kesulitan. Tubuhnya mulai bergetar hebat. Apa-apaan ini? Bagaimana mungkin mereka bisa bertahan selama ini? Gumam Shu Xiong sambil membuka matanya dan melihat Yi Tianyun serta Lei Zhengyu masih bermeditasi dengan tenang. Ia menggertakkan giginya dan memaksa diri bertahan 1 hari lagi. Ia tidak ingin kalah dari ras manusia. Jika mereka kalah,
Itu akan menjadi aib yang tak tertahankan. Namun pada hari kelima, Shu Xiong akhirnya berteriak kesakitan dan pingsan. Meski begitu, karena sudah bertahan 4 hari penuh, ia tetap bisa diterima di wilayah ilahi dekrit langit tanpa masalah. Wajah Shu Yuan kini benar-benar gelap. Jantungnya berdebar cepat karena marah melihat Shu Xiong kalah dari kultivator ras manusia. Aku masih punya 1 kultivator lagi di dalam, kata Shu Yuan dengan gigi terkatup. Taruhan mereka adalah melihat ras mana yang bisa bertahan paling lama. Jadi tidak masalah meski hanya 1 orang yang menang. Shu Yuan hanya bisa berharap Shu Han tidak tumbang secepat Shu Xiong. Baginya, 10 tahun untuk mendapatkan seni rahasia memang bukan waktu yang terlalu lama. Tetapi tetap saja, lebih baik mendapatkannya lebih cepat. Gu Yanlong terus mengamati Yi Tianyun dan Lei Zhengyu, namun fokus utamanya tetap pada Yi Tianyun. Ia merasa pemuda ini benar-benar luar biasa dan tampak jauh lebih stabil dibanding Shu Han. Tak lama setelah hari ke-6 dimulai, tubuh Shu Han mulai bergetar hebat sebelum akhirnya pingsan. Taruhan pun berakhir, baik Shu Han maupun Shu Xiong sudah kalah. Sementara itu, Yi Tianyun dan Lei Zhengyu masih bertahan dengan kokoh. Ketua tim Shu Yuan, sepertinya kau telah kalah dalam taruhan ini, kata Gu Yanlong sambil tersenyum penuh kemenangan. Ia sendiri tidak menyangka bahwa 2 kultivator ras manusia bisa bertahan jauh lebih lama dibanding ras pohon. Tetapi fakta sudah berbicara. Baik, aku akan menepati janjiku. Ambillah token ini, kata Shu Yuan dengan nada dingin sambil melemparkan sebuah token kepada Gu Yanlong. Tanpa berkata apa-apa lagi, Shu Yuan langsung pergi dari tempat itu. Ia bahkan tidak memeriksa keadaan rekan rasnya sendiri. Sebelum pergi, ia menatap Yi Tianyun dan Lei Zhengyu dengan tatapan tajam, seolah ingin mengingat wajah mereka untuk urusan di masa depan. Gu Yanlong hanya memandang kepergian Shu Yuan tanpa berkomentar. Kini ia hanya ingin melihat sampai sejauh mana Yi Tianyun mampu bertahan. Akhirnya, setelah hari ke-6 berakhir, Lei Zhengyu mulai terhuyung dan jatuh pada hari ke-7. Kau sudah bertahan selama 6 hari, kata Gu Yanlong kepada Lei Zhengyu dengan senyum puas. Lei Zhengyu mengangguk dengan mata berbinar. Jelas ia adalah rekrutan yang sangat bagus kali ini. Memasuki hari ke-7, jumlah peserta yang tersisa di dalam formasi besar tinggal kurang dari 5 orang. Itu berarti Lei Zhengyu berhasil masuk ke dalam 10 besar rekrutan terbaik di wilayah Gu Yanlong. Setelah ini, tidak ada lagi yang berani meremehkan ras manusia. Kini, kelima kultivator yang masih bertahan akan mendapatkan manfaat besar. Tubuh mereka akan disempurnakan oleh energi bintang dan kekuatan mereka meningkat pesat. Yi Tianyun akhirnya membuka matanya dan melihat sekeliling. Ia menyadari hanya tersisa 3 kultivator lain selain dirinya. Hanya tersisa 3 orang, gumam Yi Tianyun sambil tersenyum tipis. Ia kembali menutup matanya dan melanjutkan meditasi, terus melahap energi bintang yang disediakan oleh formasi besar tanpa henti. Bab 892. 4 kultivator yang tersisa di dalam formasi besar mulai merasakan tekanan besar dalam diri mereka. Masing-masing berharap bisa memecahkan rekor yang telah ada. Namun mereka juga sangat sadar betapa sulitnya hal itu dilakukan. Tentu saja, pengecualian hanya ada pada Yi Tianyun. Akhirnya, Lei Zhengyu terbangun pada penghujung hari ke-7 dan keluar dari formasi besar dengan kemampuannya sendiri. Ia menatap ke arah Yi Tianyun dan tersenyum penuh semangat ketika melihat bahwa Yi Tianyun masih bertahan tanpa masalah sedikit pun. Dia benar-benar kultivator yang luar biasa. Hanya ada 3 orang lain selain dirinya yang masih bertahan di dalam sana, ujar Lei Zhengyu dengan antusias. Walaupun ia sendiri tidak mampu bertahan lebih lama, ia tetap merasa bangga melihat Yi Tianyun mampu melakukannya. Sekarang apa yang ingin kalian katakan? Jelas sekali bahwa aku dan adik Yi jauh lebih kuat dibandingkan kalian berdua, kata Lei Zhengyu dengan nada dingin kepada Shu Han dan Shu Xiong. Kedua kultivator ras pohon itu tampak sedang bermeditasi untuk menenangkan energi bintang di dalam tubuh mereka sambil menunggu penilaian berakhir. Jelas terlihat bahwa pandangan mereka terhadap ras manusia sudah berubah. Setidaknya mereka kini mengakui ketangguhan Yi Tianyun. Namun tetap saja, mereka tidak bisa menerima pukulan terhadap harga diri mereka begitu saja. Meski kalian bertahan lebih lama dari kami, kemampuan kami tetap jauh lebih unggul. Jika kau bertarung denganku, kau akan tahu siapa yang benar-benar lebih kuat, kata Shu Xiong dengan nada dingin. Baiklah, sebelum adik Yi sempat melawanmu, bagaimana kalau aku saja yang menggantikannya? Jawab Lei Zhengyu sambil kilatan petir muncul di matanya. Ia adalah kultivator dengan atribut petir, dan sifatnya memang sangat cocok dengan elemen tersebut. Kau sendiri yang meminta ini, balas Shu Xiong dengan kesal. Ia merasa sangat malu karena kalah bertahan lebih lama dari ras manusia, tetapi ia sama sekali tidak ingin membiarkan kebanggaannya diinjak-injak lebih jauh lagi.
Namun lebih baik kita menunggu sampai penilaian benar-benar selesai. Aku ingin melihat adik Yi memecahkan rekor terlebih dahulu, kata Lei Zhengyu dengan penuh keyakinan. Kau hanya bermimpi. Rekor itu ada karena memang sangat sulit dipecahkan. Dia paling hanya akan bertahan 1 hari lagi. Shu Xiong mengejek dengan nada meremehkan. Kini hari ke-7 telah berakhir. Para kultivator yang masih berada di dalam formasi besar mulai berguguran satu persatu. Mereka tidak mampu lagi bertahan, namun hal itu sama sekali tidak terjadi pada Yi Tianyun. Tubuhnya masih tetap stabil seperti sebelumnya. Banyak orang mengira Yi Tianyun hanya berpura-pura tenang dan sebentar lagi pasti akan pingsan. Kita lihat saja nanti, balas Lei Zhengyu dengan percaya diri. Ia tahu betul bahwa Yi Tianyun benar-benar dalam kondisi stabil dan tidak mungkin sedang berpura-pura. Sementara itu, Yi Tianyun terus menyerap energi bintang di sekitarnya, memperkuat dan mengubah tubuhnya lebih jauh lagi. Ia merasa seolah seluruh bagian tubuhnya sudah sepenuhnya beradaptasi dengan energi bintang, seakan tidak ada lagi yang perlu diubah. Namun Yi Tianyun tidak berniat berhenti di sana. Ia tahu bahwa langkah selanjutnya adalah memperkuat jalur meridian utama di dalam tubuhnya. Energi bintang yang ganas mulai mengalir ke dalam meridiannya. Perlahan-lahan, jalur meridiannya mulai melebar dan semakin kuat. Yi Tianyun sadar bahwa proses ini adalah kesempatan langka, sehingga ia harus terus bertahan demi memperkuat fisiknya hingga batas maksimal. Tak lama kemudian, dantiannya mulai mengembang, sementara energi di dalamnya terus memadat. Ia merasa seolah-olah sebuah energi bintang seukuran planet mulai terbentuk di dalam dantiannya. Ini benar-benar energi seukuran planet. Apakah energi bintang mampu menahan pemadatan sebesar ini? Gumam Yi Tianyun dalam hati. Awalnya ia ragu apakah proses ini aman, namun ia segera menyadari bahwa memang inilah sifat alami energi bintang. Di dalam dantiannya, Yi Tianyun mulai membayangkan sebuah dunia kecil perlahan terbentuk. Tanaman, pepohonan, bunga, bahkan bentuk topografi mulai muncul. Memang belum ada makhluk hidup di dalamnya, tetapi tetap saja terasa sangat ajaib. Ia bahkan sempat bertanya-tanya apakah suatu hari nanti kesadarannya bisa masuk ke dalam dunia di dalam dantian itu. Namun ia tahu bahwa hal tersebut adalah urusan di masa depan. Sementara itu, hari ke-8 akhirnya berakhir. Dan kini hanya ada satu kultivator yang masih bertahan di dalam formasi besar. Semua peserta lain telah tumbang dan beristirahat di luar. Orang terakhir yang jatuh adalah seorang kultivator wanita cantik. Ia berhasil bertahan 8 hari penuh dan sudah merasakan perubahan besar pada tubuhnya. Namun ketika melihat Yi Tianyun masih bertahan, ia merasa sangat enggan untuk keluar. Ia benar-benar tidak menyangka ada orang yang bisa bertahan lebih lama darinya. Aku sudah bilang bahwa adik Yi akan menjadi orang terakhir yang bertahan. Sekarang dia pasti bisa bertahan lebih dari 1 hari lagi. Apa yang ingin kau katakan sekarang? Seru Lei Zhengyu kepada Shu Xiong sambil tertawa mengejek. Shu Xiong benar-benar terganggu melihat Yi Tianyun menjadi satu-satunya yang tersisa. Ini benar-benar di luar dugaan terliarnya. Gu Yanlong sendiri juga sangat terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka bisa mendapatkan 4 rekrutan yang mampu bertahan lebih dari 7 hari di dalam formasi besar. Bahkan 2 di antaranya berhasil mencapai hari ke-8. Begitu proses perekrutan selesai, ia pasti akan mendapatkan hadiah besar atas pencapaian ini. Aku sudah tahu sejak awal. Bocah itu bukan kultivator biasa, ujar Gu Yanlong sambil tersenyum puas. Andai Shu Yuan masih berada di sini, wajahnya pasti akan semakin suram dan sulit dilihat. Gu Yanlong sendiri pada masa penilaiannya dulu hanya mampu bertahan 5 hari. Perlakuan yang akan diterima Yi Tianyun di masa depan jelas akan jauh berbeda, karena ia akan langsung direkrut sebagai murid inti dan mendapatkan pelatihan khusus tingkat tinggi. Namun Yi Tianyun sama sekali tidak memedulikan kegembiraan yang terjadi di luar. Hari demi hari terus berlalu tanpa hambatan berarti. Hari ke-9, hari ke-10, dan kini, selama ia mampu bertahan melewati hari ini, ia akan menyamai rekor pemegang rekor saat ini. Sebuah pencapaian yang benar-benar luar biasa. Setelah penilaian berakhir nanti, Yi Tianyun akan diperlakukan layaknya bangsawan. Statusnya bahkan akan setara dengan para pewaris utama wilayah ilahi dekrit langit. Tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk menyinggung rekrutan jenius seperti dirinya. Tidak ada yang tahu pasti masa depan seperti apa yang menanti Yi Tianyun. Namun satu hal sudah sangat jelas. Masa depannya akan jauh lebih cerah daripada siapapun yang ada di sini. Bab 893. Gu Yanlong benar-benar diliputi rasa gembira yang luar biasa. Ia tahu bahwa dirinya akan mendapatkan lebih banyak keuntungan dari wilayah ilahi dekrit langit apabila ada rekrutan di bawah tanggung jawabnya yang berhasil memecahkan rekor. Karena itu,
Ia terus mengawasi Yi Tianyun dengan penuh harap saat pemuda itu tetap bermeditasi di dalam formasi besar. Semua orang yang berada di sekitar juga melakukan hal yang sama. Mereka terdiam sambil memandangi Yi Tianyun. Banyak di antara mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa seorang dari ras manusia bisa memiliki kemampuan sehebat ini. Selama ini mereka selalu bangga dengan garis keturunan mereka sendiri, merasa bahwa darah mereka jauh lebih unggul dibandingkan darah ras manusia. Namun sekarang kenyataan justru menunjukkan hal sebaliknya. Kekuatan seorang kultivator biasanya dipengaruhi oleh garis keturunan yang diwarisi dari orang tua mereka. Sedangkan garis keturunan ras manusia dikenal sangat biasa dan jauh lebih lemah dibandingkan ras lain. Karena itulah ras manusia selalu diejek sebagai ras sampah dengan bakat kultivasi paling rendah. Selain itu, kemampuan bawaan seseorang juga sangat dipengaruhi oleh darah yang mengalir di tubuhnya. Semakin kuat garis keturunannya, semakin kuat pula bakat bawaan yang dimiliki. Apakah dia benar-benar bisa mencapai hari ke-10? Para kultivator yang menyaksikan Yi Tianyun mulai bertanya-tanya berapa lama lagi ia mampu bertahan. Jika Yi Tianyun berhasil melewati hari ke-10, maka ia akan menjadi pemegang rekor baru sebagai kultivator terlama yang mampu bertahan di dalam formasi besar penilaian. Waktu terus berjalan, dan akhirnya semua orang menyadari sesuatu yang mengejutkan. Yi Tianyun benar-benar berhasil bertahan hingga hari ke-10. Dia benar-benar melewati hari ke-10. Seru salah seorang kultivator dengan wajah terkejut. Mereka semula mengira Yi Tianyun akan pingsan lebih cepat. Namun ketika hari ke-10 tiba, ia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan tumbang. Mata Guyanlong dipenuhi harapan besar. Salah satu rekrutan yang ia bawa ternyata benar-benar mampu mencapai hari ke-10. Ini berarti Yi Tianyun menjadi kultivator kedua sepanjang sejarah yang berhasil mencapai pencapaian tersebut. Aku sudah bilang sejak awal bahwa adik Yi pasti bisa mencapai hari ke-10. Sekarang buktinya sudah ada di depan mata kalian. Dia bisa menahan energi bintang 2 kali lebih lama dibandingkan kalian, kata Lei Zhengyu dengan penuh kegembiraan, sambil mengejek Xu Xiong. Xu Xiong hanya bisa terdiam. Ia benar-benar tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Bagaimana mungkin seorang dari ras manusia mampu melakukan sesuatu yang bahkan mereka tidak sanggup lakukan? Ini benar-benar memalukan. Ia tahu bahwa setelah ini, Yi Tianyun pasti akan mendapatkan status yang jauh lebih tinggi daripada mereka di wilayah ilahi dekrit langit. Namun kenyataan ternyata jauh lebih mengejutkan dari dugaan semua orang. Yi Tianyun tidak hanya berhenti di hari ke-10. Ia terus bertahan melewati hari ke-11. Lalu hari ke-12. Hari ke-13. Yi Tianyun sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda ingin berhenti. Andai mereka tidak melihat aliran energi yang terus mengalir ke tubuh Yi Tianyun, mungkin mereka akan mengira bahwa ia sudah mati di dalam sana, karena rasanya mustahil ada orang yang mampu bertahan selama ini. Apakah dia semacam monster? Bagaimana mungkin dia bisa bertahan 13 hari di dalam sana? Ujar seorang kultivator dengan nada gelisah. Benar, tidak mungkin seorang dari ras manusia bisa melakukan hal seperti ini. Kultivator lain berkata dengan nada iri. Tidak ada satupun dari mereka yang percaya bahwa ras manusia bisa bertahan selama itu di dalam formasi besar. Satu-satunya kemungkinan yang sempat terpikir oleh mereka adalah bahwa Yi Tianyun sebenarnya bukan manusia. Namun fakta bahwa ia memiliki garis keturunan Raja Ilahi Penyegel Langit langsung mematahkan dugaan tersebut. Di 3 dunia, memiliki garis keturunan salah satu dari 3 Raja Ilahi adalah sesuatu yang luar biasa. Namun sekarang Yi Tianyun menyadari bahwa di wilayah ilahi, hal itu bukanlah sesuatu yang istimewa. Kultivator tingkat Raja Ilahi, yang di sini disebut sebagai tingkat Raja Bintang, ternyata sangat umum ditemukan. Tidak ada keraguan bahwa dia memang berasal dari ras manusia. Memang auranya sedikit bercampur dengan kekuatan lain, tetapi jelas sekali bahwa dia adalah manusia. Jangan mencoba merendahkan orang lain hanya karena kalian tidak mampu mencapai pencapaian yang sama, kata Guyanlong dengan nada tegas untuk memperingatkan para kultivator lain. Mendengar teguran itu, semua orang langsung terdiam. Mereka sadar bahwa mereka telah salah. Ras manusia yang sebelumnya mereka hina, kini justru berhasil memecahkan rekor sementara mereka hanya memiliki hasil yang biasa-biasa saja. Akhirnya, pada hari ke-14, Yi Tianyun perlahan membuka matanya. Tubuhnya telah sepenuhnya berubah dan beradaptasi dengan energi bintang. Di dalam dantiannya, energi sebesar planet kini telah membentuk dunia kecil dengan pepohonan tinggi dan berbagai tanaman yang tumbuh subur. Baiklah, kurasa aku sudah selesai, kata Yi Tianyun sambil berdiri dengan tenang. Meskipun sebenarnya ia masih bisa terus menyerap energi bintang sebagai pengalaman, Yi Tianyun memilih untuk berhenti karena menurutnya proses itu terlalu lambat untuk dirinya. Namun tetap saja,
Dalam proses mengubah tubuhnya agar sepenuhnya menyatu dengan energi bintang, Yi Tianyun juga berhasil mengubah semua energi itu menjadi pengalaman, sesuatu yang sama sekali tidak bisa dilakukan oleh kultivator lain. Apakah ini pertama kalinya di wilayah ilahi ada kultivator yang benar-benar mengubah tubuhnya secara sempurna untuk menyesuaikan diri dengan energi bintang? Yi Tianyun sedikit mengernyit. Ia merasa ada sesuatu yang aneh. Sebenarnya ia bisa saja mengubah tubuhnya secara perlahan bahkan sebelum datang ke wilayah ilahi, sehingga proses adaptasi di sini menjadi jauh lebih cepat. Selain itu, jika seseorang gagal, bukankah mereka bisa masuk kembali ke formasi besar dan mencoba lagi sampai berhasil? Mengapa tidak ada yang melakukan hal itu sebelumnya? Memang butuh waktu lama, tetapi pada akhirnya itu akan sangat menguntungkan. Namun tentu saja, Yi Tianyun tidak terlalu memedulikannya. Itu bukan urusannya. Dengan ekspresi tenang, Yi Tianyun berdiri dan berjalan keluar dari formasi besar. Begitu ia keluar, ia langsung melihat bahwa semua kultivator yang mengikuti penilaian sedang menatapnya dengan wajah terkejut. Bahkan Gu Yanlong pun menunjukkan ekspresi yang sama. Namun yang membuat Gu Yanlong terkejut bukanlah karena Yi Tianyun mampu bertahan selama 14 hari, melainkan karena ia bisa keluar dari formasi besar tanpa pingsan sedikit pun. Ini adalah kejadian pertama sepanjang sejarah wilayah ilahi Dekrit Langit. "Kenapa kau tidak pingsan?" tanya Shu Xiong dengan wajah bingung. "Mengapa aku harus pingsan?" jawab Yi Tianyun dengan nada datar. Bab 894. Jangankan pingsan, Yi Tianyun bahkan berjalan keluar dari formasi besar dengan kakinya sendiri tanpa masalah sedikit pun. Sesuatu yang benar-benar tidak pernah diduga oleh siapapun sebelumnya. "Adik Yi, kau baik-baik saja?" tanya Lei Zhengyu sambil segera menghampiri Yi Tianyun begitu ia keluar dari area penilaian. "Aku baik-baik saja. Tapi jujur saja, aku cukup terkesan kau bisa bertahan selama 6 hari, jawab Yi Tianyun sambil tersenyum kepada Lei Zhengyu. Meskipun selama ini ia fokus bermeditasi untuk menyerap energi bintang, bukan berarti ia sama sekali tidak menyadari keadaan di luar. Hanya saja ia memilih untuk tidak memedulikannya. "Adik Yi terlalu memujiku. Kaulah pemegang rekor baru dengan 14 hari. Bahkan cara orang-orang itu memandangmu sekarang sudah benar-benar berubah. Kau benar-benar kebanggaan ras manusia," kata Lei Zhengyu dengan nada penuh semangat. "Begitukah?" ujar Yi Tianyun sedikit terkejut, lalu menoleh ke arah Shu Xiong. "Kalau begitu, bukankah tadi kau bilang kita masih punya urusan yang belum selesai?" lanjutnya dengan suara dingin. Yi Tianyun tentu tidak berniat membiarkan orang-orang yang telah menghina dan merendahkannya lolos begitu saja. Dan sekarang adalah saat yang tepat untuk menyelesaikannya. Bertahan lama di dalam formasi bukan berarti kau punya kekuatan nyata untuk mendukungnya. Pada akhirnya, perbedaan kemampuanlah yang akan menentukan segalanya, balas Shu Xiong dengan nada mengejek. Karena Yi Tianyun baru saja berada di dalam formasi besar selama 14 hari, Shu Xiong yakin bahwa tubuhnya pasti kelelahan dan kekuatannya tidak mungkin berada dalam kondisi puncak. Ia percaya bahwa dirinya bisa mengalahkan Yi Tianyun dengan mudah. "Tuan Gu, apakah kami boleh melakukan duel di sini?" tanya Yi Tianyun dengan hormat kepada Gu Yanlong. "Aku tidak melihat masalah dengan itu. Aku mengizinkan kalian bertarung di sini, tetapi tidak boleh ada cedera serius. Kau sekarang adalah murid resmi wilayah ilahi Dekrit Langit dan akan mendapatkan perlakuan khusus setelah ini," jawab Gu Yanlong sambil tersenyum. "Baiklah, itu bukan masalah," ujar Yi Tianyun dengan tenang. "Aku meragukan itu. Aku ingin melihat bagaimana caramu keluar tanpa luka setelah melawanku," seru Shu Xiong dengan marah. Shu Han yang berdiri di sampingnya juga tampak kesal dengan kata-kata Yi Tianyun. Keduanya memang sempat berubah pandangan terhadap Yi Tianyun, tetapi kini rasa iri dan harga diri mereka kembali menguasai. Mereka tahu bahwa jika bisa mengalahkan Yi Tianyun, pemegang rekor baru, maka mereka mungkin masih bisa mendapatkan perhatian khusus dari wilayah ilahi Dekrit Langit. Namun para kultivator lain justru memandang mereka dengan tatapan mengejek. Jika seorang yang mampu bertahan 14 hari di dalam formasi besar bisa dikalahkan oleh mereka yang hanya bertahan 5 hari, maka seluruh penilaian itu benar-benar tidak ada artinya. Meski begitu, semua orang tetap memberi ruang untuk duel tersebut. Gu Yanlong sendiri bertindak sebagai wasit. Alasan utama ia mengizinkan pertarungan ini sebenarnya untuk menilai kekuatan Yi Tianyun lebih jauh. Jika situasi menjadi berbahaya, ia bisa menghentikannya kapan saja. "Aku akan memberimu kesempatan untuk menyerang lebih dulu. Jangan sampai nanti ada yang bilang aku tidak memberimu peluang ketika kau sudah kalah," kata Shu Xiong dengan nada angkuh. Di matanya, ras manusia tetaplah ras rendahan, dan tidak mungkin bisa mengalahkannya. "Baiklah, aku akan menerima kesempatan itu," jawab Yi Tianyun dengan acuh tak acuh.
Yi Tianyun melangkah maju perlahan. Namun detik berikutnya, sosoknya tiba-tiba menghilang dari pandangan. Dengan kecepatan yang bahkan Gu Yanlong sendiri nyaris tidak bisa tangkap, Yi Tianyun muncul tepat di samping Shu Xiong dan menendangnya dengan gerakan ringan namun mematikan. Tubuh Shu Xiong langsung terpental keras ke arah dinding. Suara benturan keras bergema saat tubuhnya menghantam tembok dengan brutal. Shu Xiong menjerit kesakitan, merasa seolah-olah seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Meski tubuhnya dilapisi kulit kayu tebal khas ras pohon, itu sama sekali tidak mampu menahan kekuatan Yi Tianyun. Tak lama kemudian, Shu Xiong jatuh ke tanah sambil memuntahkan darah hijau, lalu langsung pingsan. Kekuatanku memang meningkat dengan sangat baik. Bahkan terasa jauh lebih kuat dibandingkan saat aku pertama kali datang ke sini, kata Yi Tianyun dengan ekspresi puas. Ia segera menggunakan mata penilaiannya untuk memeriksa status dirinya sendiri. Ia mendapati bahwa tubuhnya telah menjadi jauh lebih kuat, meridiannya semakin kokoh, dan dantiannya juga mengalami peningkatan besar. Satuan kekuatannya kini telah berubah sepenuhnya menjadi energi bintang. Saat ini, Yi Tianyun memiliki 6.300 energi bintang, yang setara dengan 630 miliar kekuatan tempur sebelumnya. Ia lalu mengamati Shu Xiong dan menemukan bahwa lawannya hanya memiliki 2.300 energi bintang pada tingkat Raja Bintang lapisan kelima. Kemudian ia melirik Shu Han, yang memiliki 3.200 energi bintang pada lapisan ke-8. Jelas sekali, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menjadi lawannya. Namun ketika Yi Tianyun memeriksa Gu Yanlong, ia segera menyadari bahwa dirinya masih harus menempuh jalan panjang. Gu Yanlong memiliki 20.000 energi bintang pada tingkat Raja Bumi lapisan kedua. Perbedaan sebesar itu tidak mungkin bisa ditutup hanya dengan mengandalkan peralatan. Benar-benar ada langit di atas langit. Semakin kuat Yi Tianyun, semakin kuat pula lawan yang akan ia temui. Namun justru itulah yang membuatnya bersemangat, karena ia bisa terus berkembang tanpa batas. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa perbedaan setelah menyatu dengan energi bintang bisa sebesar ini. Gumam Yi Tianyun, terkejut dengan pertumbuhannya sendiri. Sebelum masuk ke formasi besar, kekuatannya hanya sekitar 3.800 energi bintang. Tetapi setelah menyelesaikan penilaian, kekuatannya melonjak drastis menjadi 6.300 energi bintang. Peningkatan ini bahkan jauh lebih efektif dibandingkan mengonsumsi batu darah atau ramuan peningkat kekuatan apapun. Dan yang terpenting, 6.300 energi bintang itu hanyalah kekuatan dasarnya saja. Yi Tianyun bahkan belum mengaktifkan satupun kemampuan peningkat kekuatan miliknya. Ia belum menggunakan kekuatan garis keturunan, apalagi mengenakan perlengkapan tempurnya. Tidak diragukan lagi, Yi Tianyun benar-benar terkejut dengan perubahan luar biasa ini. Wilayah ilahi benar-benar tempat yang menakjubkan. Bab 895. Shu Xiong masih hidup meskipun terkena serangan Yi Tianyun, dan itu semata-mata karena Yi Tianyun memang tidak berniat membunuhnya. Jika Gu Yanlong mengizinkan Yi Tianyun membunuh lawannya barusan, Shu Xiong pasti sudah berubah menjadi mayat. Semua orang tertegun melihat kemampuan Yi Tianyun. Meskipun kultivasi Shu Xiong bukan yang terbaik, tetap saja ia seharusnya tidak bisa dikalahkan semudah itu. Kekuatan Yi Tianyun benar-benar berada jauh di luar dugaan siapapun. Dia terlalu mudah untukmu, adik Yi, kata Lei Zhengyu dengan penuh semangat. Ia hampir saja berlari untuk memeluk Yi Tianyun, tetapi ia sadar bahwa tempat ini bukanlah lokasi yang tepat untuk bertingkah seperti itu. Gu Yanlong langsung melesat ke depan Yi Tianyun, namun bahkan dirinya sendiri juga terkejut oleh kekuatan Yi Tianyun. Ia sama sekali tidak menyangka pertarungan bisa berakhir secepat ini. Aku tahu penglihatanku belum setua itu. Gu Yanlong mengangguk puas sambil mengagumi kekuatan Yi Tianyun. Ia bahkan tidak melirik kondisi Shu Xiong sama sekali karena baginya itu bukan hal penting. Meski begitu, ia masih bisa merasakan aura Shu Xiong, sehingga jelas tidak ada yang terbunuh di sini. Bahkan jika Shu Xiong lumpuh akibat serangan Yi Tianyun, Gu Yanlong tetap tidak akan memedulikannya. Tubuhmu terlalu berat, ujar Shu Han sambil mengangkat Shu Xiong dan membawanya pergi. Ia sudah memeriksa tanda-tanda kehidupan Shu Xiong dan mendapati bahwa temannya berada di ambang kematian karena hampir seluruh tulangnya hancur. Ini hanya duel biasa, bagaimana bisa kau sekejam ini? Teriak Shu Han dengan marah ke arah Yi Tianyun. Kejam? Bagaimana aku tahu kalau dia ternyata begitu rapuh? Dia sendiri yang menawarkan untuk membiarkanku menyerang lebih dulu, dan aku yakin kau juga mendengarnya. Mana mungkin aku tahu bahwa dia akan hancur hanya dengan satu pukulan ringan? Jawab Yi Tianyun dengan acuh tak acuh. Tuan Gu, jelas sekali dia menyerang temanku dengan niat membunuh. Teriak Shu Han penuh amarah kepada Gu Yanlong. Selama dia belum mati, berarti Yi Tianyun tidak melanggar aturan apapun, jawab Gu Yanlong dengan datar.
Gu Yanlong berkata jujur. Aturan di tempat ini memang hanya melarang pembunuhan. Selama lawan tidak tewas, maka meskipun terluka parah, itu dianggap sebagai konsekuensi duel. Shu Han terdiam tanpa kata. Ia tidak tahu lagi harus berkata apa untuk membela temannya yang terluka parah. Baiklah, karena sekarang aku sudah paham betapa rapuhnya ras pohon. Apakah kau ingin membalaskan dendam temanmu? Bukankah kau juga mengatakan bahwa ras manusia adalah sampah? Kenapa tidak kau lawan aku saja? Mari kita lihat siapa sebenarnya yang benar-benar sampah di sini. Ujar Yi Tianyun dengan nada dingin. Yi Tianyun tahu bahwa Shu Han memiliki pemikiran yang sama seperti Shu Xiong. Jadi tidak ada salahnya jika ia juga membereskan Shu Han di tempat ini. Baik, aku terima. Shu Han berdiri dengan marah. Ia merasa yakin bisa mengalahkan Yi Tianyun, dan menganggap kekalahan Shu Xiong tadi hanya karena terlalu ceroboh. Ia segera mengeluarkan senjata ilahi dan mengarahkannya ke Yi Tianyun. Aku akan menunjukkan perbedaan nyata di antara kita sekarang juga, kata Shu Han penuh kebencian. Kalau kau sudah siap, boleh kita mulai sekarang? Ujar Yi Tianyun dengan santai. Ayo saja, karena kau hanyalah sampah, aku juga akan memberimu kesempatan menyerang lebih dulu seperti yang dilakukan Shu Xiong. Balas Shu Han dengan dingin. Tubuh Shu Han langsung dilapisi baju zirah tebal. Dan tak terhitung banyaknya tanaman merambat muncul dari tubuhnya sebagai lapisan perlindungan tambahan. Auranya memancarkan vitalitas yang kuat, menunjukkan ciri khas garis keturunan ras pohon. Kemampuan penyembuhan super cepat dan pertahanan yang sangat kokoh. Inilah alasan mengapa ras pohon selalu sombong, mereka merasa kebal terhadap hampir semua serangan lawan. Bersiaplah, ujar Yi Tianyun datar sebelum menghilang dari tempatnya. Shu Han terkejut saat melihat Yi Tianyun lenyap begitu saja. Detik berikutnya, ia merasakan dadanya hancur berkeping-keping. Tubuhnya terpental keras ke arah dinding dan menghantamnya dengan suara menggelegar. Shu Han menjerit kesakitan, memuntahkan darah, lalu akhirnya pingsan. Sama seperti Shu Xiong, seluruh tulang Shu Han remuk, dan baju zirah yang begitu ia banggakan hancur tak tersisa. Tubuhnya tergeletak tak bergerak seperti mayat, namun semua orang masih bisa merasakan auranya dengan samar, menandakan bahwa ia masih hidup. Kini semua orang benar-benar menyadari bahwa kemenangan Yi Tianyun sebelumnya bukanlah kebetulan belaka. Ia memang jauh lebih kuat daripada dua kultivator ras pohon itu. Ada lagi yang ingin mengejek ras manusia? Jika ada, aku siap menerima tantangan duel dari siapapun, kata Yi Tianyun sambil memandang dingin ke arah para kultivator di sekitarnya. Kau jadi terlalu percaya diri hanya karena mengalahkan beberapa manusia pohon. Tiba-tiba sebuah suara berat terdengar. Seorang raksasa batu melangkah maju. Tubuhnya dipenuhi aura pertahanan yang sangat tebal, bahkan lebih kuat daripada milik Shu Han. Kultivator ini bernama Yan Feng, dan setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Yi Tianyun sudah memperhatikan orang ini sejak awal. Ia mampu bertahan 6 hari di dalam formasi besar. Sebagai anggota ras batu, jelas ia mengandalkan kemampuan pertahanan yang luar biasa. Aku tidak akan bilang bahwa aku langsung percaya diri hanya karena mengalahkan mereka berdua. Tapi kalau kau mau, aku bisa menjadi lawanmu. Jawab Yi Tianyun dengan tatapan datar. Tidak perlu banyak bicara. Aku ingin melihat sendiri kemampuanmu, kata Yan Feng sambil mengambil posisi menantang. Yi Tianyun memandang sekeliling dan menyadari bahwa tak seorang pun tampak takut atau menunjukkan rasa hormat kepadanya maupun Lei Zhengyu. Jelas sekali bahwa membiarkan duel seperti ini terus berlangsung adalah sebuah kesalahan. Aku berubah pikiran. Aku tidak lagi tertarik pada permainan anak-anak seperti ini, ujar Yi Tianyun sambil menghela napas. Begitu saja? Apakah ras manusia ternyata takut pada kami, para raksasa batu? Atau kalian hanya berani menindas yang lemah saja? Ejek Yan Feng, mencoba memancing Yi Tianyun agar menerima tantangannya. Siapa yang menindas di sini? Jelas-jelas kalian semua ingin mengalahkanku. Kalian ingin menjadikanku batu loncatan agar bisa mendapatkan status lebih tinggi di wilayah ilahi dekrit langit. Tapi kalau kau benar-benar yakin dan tidak keberatan terbaring di tempat tidur selama setahun, aku akan menjadi lawanmu. Jawab Yi Tianyun dengan nada lelah. Ia benar-benar sudah muak menghadapi orang-orang seperti ini. Bocah, kau terlalu sombong. Kau benar-benar berpikir dirimu tak terkalahkan hanya karena mengalahkan dua treant menyedihkan itu, cibir Yan Feng. Begini saja, kalau kau bisa menghancurkan zirahku, aku akan mengakui kekalahan, katanya penuh percaya diri. Yi Tianyun mengamati Yan Feng dengan mata penilaiannya dan menyadari bahwa zirah batu milik raksasa batu ini setara dengan alat ilahi tingkat menengah. Jika ia memperkuatnya dengan aura penuh, pertahanannya bahkan bisa menyamai alat ilahi tingkat tinggi. Baiklah, semoga saja itu benar-benar bisa melindungimu dari seranganku.
ujar Yi Tianyun sambil menghela napas. Aku sudah siap. Jangan jadi pengecut, ayo serang sekarang. Tantang Yan Feng dengan sombong. Namun sebelum ia sempat berkata apapun lagi, Yi Tianyun tiba-tiba menghilang dan muncul tepat di depannya. Dengan satu pukulan, Yi Tianyun menghantam dada Yan Feng, menghancurkan zirah batunya dan bahkan meremukkan tubuh raksasa itu dari dalam. Aku minta maaf, sepertinya pukulanku terlalu keras, kata Yi Tianyun datar sambil menepuk-nepuk debu di celananya. Bab 896. Yan Feng hancur hanya dalam satu serangan, tidak berbeda sedikit pun dari Shu Han sebelumnya. Bahkan Yan Feng sudah jauh lebih fokus dalam bertahan dibandingkan Shu Han yang dianggap lengah. Namun hasilnya tetap sama. Semua orang jelas terkejut melihat kekuatan Yi Tianyun, karena ia dengan mudah mengalahkan kultivator tingkat Raja Bintang lapisan ke-8. Ia bahkan mampu mengalahkan anggota ras batu yang terkenal memiliki pertahanan paling kokoh di luar sana. Dia terlalu kuat, bisik seorang kultivator dengan suara pelan. Benar, aku pernah melihat ras batu bertarung sebelumnya. Tidak peduli sekeras apa lawannya menyerang tubuh mereka, tidak ada luka sama sekali. Ketangguhan pertahanan ras batu dikenal oleh semua ras, ujar kultivator lain dengan wajah penuh keterkejutan. Apakah dia sudah mencapai tingkat Raja Bumi? Seseorang bertanya penasaran. Mustahil. Jika dia sudah mencapai tingkat Raja Bumi, kita pasti akan langsung menyadarinya. Tingkat kultivasinya paling tinggi hanya sekitar Raja Bintang lapisan ke-7. Jawab kultivator lain sambil mengernyitkan dahi. Yi Tianyun langsung menjadi topik pembicaraan hangat di antara mereka. Semua orang kebingungan memikirkan bagaimana mungkin ia bisa sekuat itu. Namun satu hal sudah pasti, tidak ada seorang pun yang berniat menantangnya lagi. Mereka tidak ingin menghabiskan waktu berbulan-bulan terbaring di tempat tidur, karena luka akibat bertarung melawan Yi Tianyun. Bahkan jika tidak mati, cedera yang diterima pasti cukup parah, hingga membuat mereka tak mampu bergerak. Masih ada yang ingin menantangku? Tanya Yi Tianyun dengan nada dingin. Para kultivator di sekitarnya tanpa sadar mundur beberapa langkah. Aura yang memancar darinya begitu menekan, hingga membuat mereka ketakutan. Tidak ada seorang pun yang ingin bernasib sama seperti 3 orang sebelumnya. Keheningan total menyelimuti area tersebut. Wanita misterius yang sejak tadi bermeditasi bahkan membuka matanya karena suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Namun setelah memahami apa yang terjadi, ia kembali menutup mata dan melanjutkan meditasinya. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bukan orang yang bisa diremehkan, tetapi ia sama sekali tidak berniat menyerang Yi Tianyun. Adik kecil Yi, kau benar-benar luar biasa. Ras batu terkenal sebagai salah satu ras dengan pertahanan terkuat, tapi mereka bahkan tidak sanggup bertahan di hadapanmu, kata Lei Zhengyu dengan penuh semangat. Lei Zhengyu sendiri adalah kultivator yang cukup hebat, namun tingkat kultivasinya jelas tidak setinggi Yan Feng tadi. Jika pertarungan sudah selesai, maka aku resmi menyatakan bahwa mereka yang berhasil melewati hari kedua akan direkrut sebagai murid resmi wilayah Dewa Titah Langit. Sedangkan mereka yang berhasil bertahan hingga hari ke-7 akan langsung direkrut sebagai murid inti, ujar Guyanlong dengan nada serius. Semua orang memandang Yi Tianyun dan wanita misterius di sampingnya. Keduanya akan langsung masuk jajaran murid inti, bukan murid biasa. Banyak kultivator memandang mereka dengan iri, karena status murid inti pasti disertai berbagai keuntungan luar biasa. Mereka yang mampu bertahan lebih dari 5 hari akan direkrut sebagai murid Istana Dalam. Meskipun tidak seistimewa murid inti, masa depan mereka tetap sangat cerah. Lanjut Guyanlong sambil tersenyum kepada para kultivator yang berhasil melewati batas 5 hari. Setelah itu, Guyanlong memandu mereka melewati sebuah lorong panjang. Di sana Yi Tianyun melihat banyak kultivator berlalu lalang. Sepertinya mereka sedang mengambil misi dari suatu tempat di aula itu. Jika dugaannya tidak salah, tempat ini adalah aula misi, tempat para kultivator bisa menerima tugas untuk mendapatkan poin kontribusi bagi sekte dan meningkatkan pengaruh mereka. Semua orang tentu ingin mendapatkan perlakuan yang lebih baik, sehingga cepat atau lambat mereka pasti akan kembali ke aula ini. Murid resmi, ambil token kalian di sebelah sini. Murid Istana Dalam, ambil token kalian di sana. Dan terakhir, murid inti, ambil token kalian di tempat ini, kata Guyanlong sambil menunjuk ke arah masing-masing tempat pembagian token. Setiap token telah dibuat khusus dengan nama pemiliknya terukir di atasnya. Yi Tianyun mengambil token miliknya dan langsung menyadari bahwa token itu terbuat dari bahan istimewa. Token ini memiliki fungsi mirip dengan cincin penyimpanan yang biasa ia gunakan. Di dalamnya terdapat ruang penyimpanan yang luas, dan yang paling unik adalah pemiliknya bisa merasakan keberadaan token tersebut tidak peduli seberapa jauh jaraknya. Token ini adalah identitas kalian. Baik untuk misi penyelamatan maupun misi biasa, kalian harus menggunakan token ini.
Simpan token ini baik-baik, karena jika kalian kehilangannya, tidak peduli apapun status kalian, kalian akan langsung dikeluarkan dari wilayah Dewa Titah Langit. Ujar Guyanlong dengan nada tegas. Masih ada aturan lain. Jika kalian sengaja menghilangkan token ini, dan ditemukan oleh orang dari wilayah Dewa Titah Langit, kalian akan menerima hukuman mati. Tambahnya dengan ekspresi serius. Wajah para kultivator langsung berubah drastis setelah mendengar hal itu. Mereka akhirnya menyadari betapa pentingnya token tersebut. Aturan ini benar-benar ketat, bahkan terkesan terlalu keras. Namun Yi Tianyun tidak merasa demikian. Baginya, mustahil ada orang yang bisa merebut token miliknya kecuali ia sudah mati. Sekarang, pergilah ke kamar masing-masing untuk memulai penilaian sesuai tingkatan murid kalian. Kata Guyanlong sambil menunjukkan ruangan bagi murid resmi dan murid istana dalam. Kalian berdua ikut denganku, lanjutnya sambil memanggil Yi Tianyun dan wanita misterius tadi. Adik kecil Yi, selamat karena telah menjadi murid inti. Semoga kita bisa bertemu lagi suatu hari nanti. Lei Zhengyu berkata sambil melambaikan tangan. Meskipun mereka baru saling mengenal sebentar, keduanya sama-sama berasal dari ras manusia yang berhasil masuk ke faksi wilayah dewa meski sering mengalami diskriminasi. Kau juga, kakak Lei. Jangan pernah melupakan martabat ras manusia. Jawab Yi Tianyun sambil tersenyum. Akhirnya mereka berpisah, dan Guyanlong membawa Yi Tianyun serta wanita misterius itu keluar dari aula. Dari kejauhan, Yi Tianyun melihat banyak bangunan megah berdiri berjajar, dengan para kultivator keluar masuk di dalamnya. Namun ia belum melihat satupun kultivator dengan tingkat yang benar-benar tinggi. Kebanyakan dari mereka hanya berada di tingkat Raja Roh, dan jelas merupakan bagian dari murid luar. Yurong, hasilmu kali ini sangat bagus. Ayahmu pasti akan sangat senang dengan pencapaianmu, kata Guyanlong kepada wanita misterius itu. Tidak terlalu istimewa. Aku bahkan tidak bisa memecahkan rekor hari ke-10, dan juga tidak mendapatkan peringkat pertama, jawab Gu Yurong dengan ekspresi sedikit kecewa. Setidaknya kau berhasil menjadi murid inti, kata Guyanlong sambil tersenyum. Paman terlalu memujiku. Jika bukan karena bimbingan paman, aku tidak mungkin bisa mencapai standar ini, ujar Gu Yurong dengan nada penuh rasa terima kasih. Yi Tianyun sedikit terkejut mendengar percakapan itu. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa keduanya ternyata memiliki hubungan keluarga. Bab 897. Yi Tianyun mengamati keduanya dari atas hingga bawah dan menyadari bahwa mereka memiliki beberapa ciri yang mirip setelah diperhatikan dengan lebih saksama. Keduanya memiliki garis keturunan ras naga, sehingga kemungkinan besar mereka berasal dari tempat yang sama. Namun Yi Tianyun sama sekali tidak menyangka hal seperti ini bisa terjadi di wilayah ilahi Dekrit Langit. Ia juga tahu bahwa Guyanlong tidak memiliki wewenang untuk membawa siapapun masuk ke wilayah ilahi tanpa melalui penilaian resmi. Energi bintang di dalam wilayah ilahi sangatlah melimpah. Kemajuan kultivasi di tempat ini jelas jauh lebih baik dibandingkan saat berada di wilayah fana. Energi spiritual di wilayah fana sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan energi bintang di sini. Tidak, ini murni hasil usahamu sendiri. Aku hanya memberimu beberapa petunjuk kecil. Itu saja. Bahkan hasil yang kau capai jauh lebih baik dibandingkan aku dulu. Jika kau terus bekerja keras, di masa depan kau pasti punya kesempatan menjadi seorang tetua, kata Guyanlong sambil tersenyum. Tentu saja, Paman. Aku pasti akan berusaha lebih keras lagi ke depannya, jawab Gu Yurong dengan senyum cerah. Guyanlong kemudian mengalihkan pandangannya kepada Yi Tianyun. Baiklah, kurasa kau sudah mendengarnya tadi, tapi biarkan aku memperkenalkan sekali lagi. Ini adalah Gu Yurong, keponakanku. Sekarang kalian sudah saling mengenal, jadi mulai sekarang kalian harus saling menjaga satu sama lain, ujar Guyanlong sambil tersenyum. Halo, aku Gu Yurong. Senang bertemu denganmu, kata Gu Yurong dengan sopan sambil sedikit membungkukkan kepala. Namaku Yi Tianyun, senang bertemu denganmu juga, balas Yi Tianyun dengan sopan. Ia merasa lega karena setidaknya kali ini ia tidak bertemu lagi dengan kultivator yang memandang rendah ras manusia. Guyanlong mengangguk, lalu segera membawa mereka menuju formasi teleportasi di luar aula utama. Formasi teleportasi ini akan membawa kalian ke aula tempat para murid inti berkumpul. Di sana kalian harus lebih berhati-hati. Banyak dari mereka yang ingin mengurangi persaingan dengan berbagai cara. Terutama kau, Yi Tianyun. Hari ini kau baru saja memecahkan rekor, jadi aku tidak akan terkejut jika perhatian yang tak perlu mulai tertuju padamu, kata Guyanlong dengan nada serius. Dengan tingkat kultivasi dan kekuatanmu saat ini, masa depanmu tidak terbatas. Fakta itu saja sudah cukup membuat orang-orang yang iri ingin menyingkirkanmu lebih cepat. Saranku, jaga sikap, tetap rendah hati, dan berhati-hatilah.
Lanjut Gu Yanlong sambil sedikit mengernyit. Terima kasih atas nasihatnya, Tuan Gu. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Tapi ada satu hal yang ingin kutanyakan. Kenapa kau tidak membenci ras manusia seperti yang lain? Tanya Yi Tianyun dengan rasa ingin tahu. Itu cerita panjang. Singkatnya, aku punya beberapa teman dari ras manusia yang sangat kuhargai. Mereka tidak berada di sini saat ini, tapi aku harap suatu hari nanti kau bisa bertemu dengan mereka. Dulu aku menjalani penilaian bersama mereka dan menjadi murid wilayah ilahi Dekrit Langit pada waktu yang sama. Sekarang mereka sudah meninggalkan tempat ini dan bergabung dengan faksi yang lebih kuat, jelas Gu Yanlong sambil tersenyum. Sekarang, ini hadiah dariku untuk kalian berdua. Gu Yanlong mengeluarkan 2 buah token dan menyerahkannya kepada Yi Tianyun serta Gu Yurong. Ini adalah token seni rahasia. Setelah kalian melapor di Istana Inti, segera pergilah ke Istana Seni Rahasia dan pilihlah harta yang paling cocok untuk kalian, kata Gu Yanlong. Yi Tianyun mengangguk. Ia langsung memahami bahwa token ini adalah hasil dari kemenangan taruhan Gu Yanlong melawan Shu Yuan. Istana Seni Rahasia? Baiklah, aku akan ke sana nanti. Terima kasih banyak, Paman, ujar Gu Yurong dengan penuh semangat. Yi Tianyun sendiri belum terlalu memahami kebiasaan di wilayah ilahi, sehingga ia hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Nanti ia bisa melihat sendiri seperti apa tempat itu. Terima kasih banyak atas bantuanmu, Tuan Gu, ucap Yi Tianyun dengan tulus. Tak perlu berterima kasih padaku. Ini adalah hadiah atas usahamu sendiri. Lagi pula, benda ini bisa kudapatkan karena aku memenangkan taruhan melawan pemimpin tim Shu Yuan. Jawab Gu Yanlong sambil tersenyum kecil. Bagaimanapun juga, aku tetap merasa berhutang budi padamu, Tuan Gu. Aku sangat berterima kasih atas semua bantuanmu. Balas Yi Tianyun sambil tersenyum. Kau sudah memecahkan rekor. Jadi aku sendiri juga akan mendapat banyak keuntungan dari hal itu. Baiklah. Sekarang kalian pergilah. Aku tidak bisa masuk lebih jauh karena tempat itu khusus untuk murid inti saja, kata Gu Yanlong sambil menepuk bahu Yi Tianyun dan Gu Yurong. Satu nasihat terakhir dariku, kalian berdua harus memilih harta di Istana Seni Rahasia dengan sangat hati-hati. Kesempatan seperti ini sangat langka, jadi jangan sampai kalian menyesal di kemudian hari. Lanjut Gu Yanlong sebelum akhirnya berpamitan dan meninggalkan mereka berdua di depan formasi teleportasi. Gu Yurong segera melangkah masuk ke dalam formasi teleportasi tanpa menunggu Yi Tianyun. Ia memang tidak punya hal lain untuk dibicarakan, jadi tidak ada alasan baginya untuk menunggu. Mereka juga belum cukup akrab, sehingga baginya tidak ada gunanya membuang waktu. Yi Tianyun sendiri juga tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan. Maka ia pun langsung mengikuti masuk ke dalam formasi teleportasi tanpa banyak bicara. Setelah proses teleportasi selesai, mereka sama sekali tidak melihat istana seperti yang dibayangkan, melainkan sebuah kota raksasa. Sepertinya kita diteleportasi cukup jauh dari tempat sebelumnya, gumam Yi Tianyun sambil melihat sekeliling. Tidak ada satupun pemandangan yang terasa familiar. Kau benar-benar tidak tahu apa-apa tentang wilayah ilahi Dekrit Langit, ya? Wilayah ilahi Dekrit Langit memiliki banyak sekali planet sebagai basis mereka, dan setiap planet hanya memiliki satu kota utama. Tempat asal kita tadi disebut bintang penjaga gerbang, sedangkan tempat kita sekarang disebut bintang inti langit, yang khusus disediakan untuk tempat tinggal para murid inti. Jelas Gu Yurong sambil terus berjalan. Selain itu, masih ada banyak planet lain yang bisa dikunjungi melalui formasi teleportasi atau kapal roh, tambahnya dengan nada datar. Yi Tianyun memandang sekeliling dengan kagum. Planet ini sangat besar, tetapi hanya memiliki satu kota? Luasnya benar-benar di luar nalar. Menarik sekali. Aku harus segera memiliki tempat tinggal sendiri di sini, ujar Yi Tianyun dengan semangat. Ia tahu bahwa memiliki markas sendiri di tempat ini akan sangat membantunya mendapatkan lebih banyak sumber daya di masa depan. Bersambung.